Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvis Fendi Putra. Saya dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang karya monumental umat Islam dan IPTEX. Nah, sebelumnya saya kenapa memaparkan materi ini lagi? Padahal materi ini sudah disampaikan atau dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Karena waktu itu saya berhalangan untuk hadir saat jadwal untuk presentasi materi ini. Nah, maka dari itu, saya untuk mengisi kekosongan nilai saya akan membuat video ini untuk memenuhi nilai itu. Ya, di sini saya langsung ke materi saja. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan materi, yaitu ada zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX, ada perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah, ada sebab-sebab kemajuan IPTEX di masa kejayaan Islam, ada penyebab kemunduran umat Islam dalam IPTEX, dan yang terakhir beberapa upaya kebangkitan kembali umat Islam dan IPTEX. Nah, teman-teman, di zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Nah, perkembangan Islam ini dimulai dari saat pendirian Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah oleh Rasulullah SAW. Kekhalifahan Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, teman-teman. Berpusatnya yaitu di Baghdad, Irak. Nah, yang dipimpin kejayaan Islam ini dipimpin oleh 37 khalifah dengan puncak kejayaan yang terjadi pada masa Khalifah Al-Watih Kebilah. Nah, teman-teman, di kota Baghdad ini, di ibu kota Abbasiyah tepatnya, menjadi pusat peradaban dunia dengan kegiatan pemerintahan baik kekuasaan, politik, sosial, ekonomi, pengetahuan, dan budaya. Abbasiyah mencapai kejayaan dalam segala bidang kehidupan termasuk di bidang IPTEX. Nah, sudah zaman kejayaan itu, kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah. Nah, teman-teman, pada masa Daulah atau kerajaan Abbasiyah ini, perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya dengan didukung oleh berbagai faktor, termasuk peran penting para khalifah dalam mendorong pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui lembaga seperti contohnya yaitu Baitul Hikmah. Nah, hal ini menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, filsafat, matematika, dan astronomi, serta menciptakan ulama-ulama besar yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Nah, itu teman-teman. Nah, di materi selanjutnya, yang sehabis materi perkembangan ilmu pengetahuan, di sini ada juga sebab-sebab kemajuan IPTEX di masa kejayaan Islam. Nah, ada apa aja sih sebab-sebab kemajuan IPTEX-nya? Yang pertama, teman-teman, ada dorongan agama dan pencapaian ilmu pengetahuan. Dengan adanya pencapaian ilmu pengetahuan ini sangat berperan besar bagi kemajuan IPTEX di masa kejayaan Islam. Ada dukungan pemerintah, ada peran bahasa Arab, ada pendidikan dan pemacu kemajuan, ada penghargaan terhadap ilmuwan, aktivitas penelitian, dan juga ada perdagangan internasional. Yang semua faktor itu membuat kemajuan IPTEX di masa kejayaan Islam itu teman-teman berhasil. Nah, ada juga teman-teman nih, ada penyebab kemunduran umat Islam dalam IPTEX. Yang pertama saya akan bahas faktor internal dulu. Faktor internal yang pertama yaitu tidak bekerja keras. Banyaknya orang tidak bekerja keras, rendah diri, dan ya mudah menyerah, teman-teman, sifat manusia. Dan ada juga kebanyakan dari mereka itu sudah tidak berpegang pada syariat agamanya, ya yang biasa kita sebut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ada juga di teman-teman faktor eksternal. Di faktor eksternal ini cukup banyak mencakupnya ya teman-teman, yang berawal dari keadaan bangsa barat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya fanatisme agama, ada bangsa barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru, bangsa barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1980 ya teman-teman.
Nah, ada juga ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa yang pada masa saat itu ya sangat berimpact besar lah teman-teman. Nah, ada akibat kolonialisme negara-negara Islam yang semula menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasionalnya. Dan yang terakhir teman-teman, ada akibat kolonialisme, stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi negara-negara Islam mulai menurun. Nah, itu semua teman-teman ada penyebabnya, faktor-faktor penyebab kemunduran umat Islam dalam ipteks. Nah, kita langsung ke materi selanjutnya ada ya teman-teman. Ada beberapa upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks. Nah, setelah tadi mencapai puncak, terus turun lagi, dan di sini saya akan bahas yang bangkit lagi teman-teman. Yang pertama, adanya banyaknya orang yang mulai bekerja keras tanpa mengenal lelah. Nah, itu teman-teman sangat penting. Buktinya di sini saja bisa membangkitkan kembali yang saat itu sudah ya hampir dibilang hancur lagi ya teman-teman. Maka dari itu kita harus bekerja keras tanpa mengenal lelah teman-teman. Dan ada yang kedua, mengirimkan pelajar untuk mendalami iptek. Dengan mengirimkan pelajar ini, kita bisa tentu saja pelajar-pelajar itu bisa dengan mudahnya menerima ilmu ataupun informasi itu. Dan adanya kontak Islam dengan Barat. Dan yang terakhir ada pola pembaharuan pendidikan Islam. Nah, setelah hancur itu diperbaharui lagi lah pola pendidikan Islam itu. Dan akhirnya bangkit lagi teman-teman. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kita sudah memasuki kesimpulan teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah pada masa bahwa pada masa kejayaannya umat Islam berhasil mencapai kemajuan signifikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut ipteks. Berkat kombinasi fanatisme terhadap agama, dukungan pemerintah, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu, pendidikan, penelitian, dan perdagangan internasional. Namun, kemunduran kemudian terjadi karena faktor internal, seperti peningkatan jumlah yang meninggalkan ajaran Islam dan kurangnya semangat kerja keras, serta faktor eksternal, seperti kesadaran bangsa Barat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan kolonialisme. Nah, untuk membangkitkan kembali kemajuan itu, diperlukan pemulihan semangat iman, kerja keras, pembaharuan pendidikan Islam, dan pembelajaran terus-menerus dari pengalaman Barat. Nah, mungkin segitu saja teman-teman yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Di sini saya merasa banyak salah-salah kata ataupun ada ya banyak kurangnya. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah mengizinkan saya untuk mengisi nilai kekosongan ini, yaitu Ibu Tri sebagai dosen Islam, pengetahuan Islam. Nah, di sini mungkin segitu saja saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.